Nakes hebat, Indonesia sehat. Let's talk, let's talk, let's talk. Halo Nakes Indonesia, kita ketemu lagi. Saat ini edisi khusus nih, spesial ya. Kita berada di NTT. Kita mau buat judul NTT merespon P3K Nakes. Saya sekarang berada di Dinas Kesehatan Provinsi NTT bersama Ibu Joyce. Apa kabar Ibu Joyce? Halo. Beliau adalah sehat. Iya, luar biasa. Salam sehat. Ya. Beliau ini adalah Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Ya, Bu Joyce ini kita ngobrol-ngobrol santai, kita untuk menggali informasi untuk teman-teman nakes di Indonesia maupun khususnya di NTT. Kira-kira gambaran kebutuhan nakes di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, karena Ibu yang menggawangi sumber daya manusia kesehatan tentunya bisa memberikan gambaran seperti apa kebutuhan nakes di wilayah provinsi ini. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Pertama izinkan saya menyapa teman-teman nakes ya di seluruh Indonesia. Salam sehat dan terus berjuang untuk kesehatan masyarakat Indonesia, terutama di masing-masing tempat kita bertugas. Ya, jadi saya juga perkenalkan diri. Nama saya Joyce Tibeluji. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau teman-teman nakes dengar ini paling lain, ya, judulnya paling lain di Indonesia, sendiri di Indonesia. Di NTT pun hanya di provinsi. Dan untuk bidang pun bidang sumber daya manusia kesehatan. Sementara di provinsi lain sumber daya kesehatan, di mana sumber daya manusia hanya jadi salah satu bagian seksi. Sementara untuk di NTT ini jadi satu bidang. Secara tidak langsung menunjukkan komitmen Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sumber daya manusia kesehatan. Kenapa dia jadi satu bidang sendiri? Ini ada masalahnya. Salah satunya masalah ketersediaan nakes di NTT. Jadi secara jumlah sebenarnya kami sudah cukup. Karena apa? Banyak sentra produksi. Ada Poltekkes Kemenkes di sini. Selain itu ada 7 institusi pendidikan kesehatan yang juga menghasilkan tidak 9 ya, karena kedokteran gigi kami belum ada, tapi kedokteran umum sebenarnya sudah ada. Dan secara umum kebutuhan nakes di NTT harusnya sudah terpenuhi dari sentra produksi yang ada, kecuali dokter gigi dan untuk farmasi ini sebenarnya sekarang sudah ada Universitas Citra Bangsa sudah membuka prodi farmasi. Namun untuk dokter gigi hampir semua puskesmas selain Kota Kupang ini keberadaannya kosong. Ya, jadi secara umum kondisi kebutuhan nakes di NTT terutama ini untuk 2 tenaga, dokter gigi dan kefarmasian. Ini kami punya Poltekkes yang menghasilkan D3 farmasi. Tapi untuk apoteker memang belum ada, dan ini baru tadi saya sampaikan ada Universitas Citra Bangsa, itu pun baru untuk kefarmasian, jadi baru S1 farmasi. Untuk profesi dia kemungkinan masih harus melanjutkan di tempat lain. Dan secara kebutuhan ini mungkin untuk Kota Kupang ini tempat karena dia di sini di pusat ibu kota provinsi. Ini peminatnya juga banyak, secara data dia terpenuhi. Ya. Tapi kami punya 22 kabupaten kota, satu kota 21 kabupaten. Untuk 21 kabupaten ini yang masih menjadi masalah. Ya. Baik secara jumlah maupun kualitas, jenis ya, spesifikasi dan kualitas. Iya, saya melihat bahwa di sini ada 400-an puskesmas ya. Bagaimana secara spesifik kira-kira kebutuhan tadi selain dokter gigi hampir sebagian besar tidak ada di puskesmas begitu? Ya. Apalagi selain itu? Ya, kami punya hingga saat ini kami punya 428 puskesmas yang tersebar di 22 kabupaten kota. Dan seperti tadi saya sampaikan, kalau untuk di puskesmas Kota Kupang 9 nakes standar ini terpenuhi. Tapi begitu masuk ke 21 kabupaten kota,
ini range-nya jauh sekali. Jadi yang terpenuhi bisa hanya untuk mencapai 50% ini sangat sedikit. Jadi kami hanya punya kabupaten yang mencapai 50% ini hanya sekitar 3 kabupaten yang terpenuhi 9 nakes standar. Yeah. Tapi kalau dipretelin satu-satu lagi, ternyata dari 9 nakes ini ternyata yang paling tidak ada yaitu tadi dokter gigi sama farmasi. Namun seperti di Pulau Sumba ini ternyata tenaga ATLM ini juga menjadi masalah. Padahal ATLM menjadi tenaga inti di sana karena Pulau Sumba ini masih mempunyai masalah kesehatan malaria. Ya, malaria. Di mana penegakan diagnosis secara mikroskopis ya. Jadi tenaga ATLM hukumnya wajib ada. Tapi ternyata di Pulau Sumba hampir sebagian puskesmas tidak ada tenaga ATLM. Baik. Ya. Kalau secara spesifik di tadi puskesmas sudah. Kalau untuk rumah sakit umum daerah, ya. Rumah sakit umum daerah ini khususnya 4 jenis spesialis dasar dan 3 penunjang yang sudah terpenuhi. Ini memang kalau dilihat dari data hampir semua rumah sakit umum daerah ini terpenuhi. Nah, untuk yang dasar, tapi yang penunjang seperti radiologi, anestesi, sama patologi klinis, ini juga bolong-bolongnya banyak. Nah, dari 22 rumah sakit umum daerah tipe C, khususnya yang ada di NTT, yang secara full, yang bukan full ya, yang masih sangat minim, ini ada 2 kabupaten, itu Rumah Sakit Borong di Manggarai Timur dan Rumah Sakit Saburai Jua. Itu Rumah Sakit Saburai Jua bahkan hanya ada 1 spesialis anak yang juga merangkap sebagai direktur. Ya. Dan sebenarnya untuk spesialis sendiri ini teman-teman di kabupaten kota ini sudah berlomba-lomba untuk menarik minat spesialis, terutama menjaring lewat PGDS dengan perang insentif. Tapi kembali lagi ternyata insentif rupanya bukan menjadi daya tarik utama buat dokter spesialis. Kami juga tidak tahu dengan cara apa lagi, karena menurut kami ini insentif yang ditawarkan sudah cukup memadai untuk satu kabupaten yang ya PAD-nya rendah. Saya kasih gambaran untuk NTT rata-rata insentif 25 juta sampai 50 juta. Itu baru insentif, di luar yang lain-lain. Ya, tapi ini pun tidak menjadi daya tarik yang spesifik. Baik, itu catatan untuk nakes Indonesia. Tadi sudah digambarkan oleh Bu Joyce bahwa kebutuhannya masih banyak, kemudian insentif sudah jelas gitu. Malah menurut saya di sini ada plusnya ini, Bu. Khususnya untuk nakes yang baru lulus, boleh tuh mau ke sini karena di sini ada plusnya lagi. Saya bilang bahwa di sini banyak objek wisata yang menarik gitu kan. Jadi bukan hanya kerja, bukan hanya soal insentif, tapi di sini ada hiburannya juga karena di sini alamnya masih banyak yang menjadi objek wisata yang cukup menarik. Saya kira begitu ya Bu Joy. Betul. Saya tantang nih semua yang baru lulus, silahkan boleh memenuhi kebutuhan NTT tenaga kesehatan apapun jenisnya. Tadi meskipun ada beberapa yang memang betul-betul kosong, tapi sebetulnya semua masih banyak yang peluang untuk menjadi tenaga kesehatan di wilayah NTT, ya kan? Catat itu. Ya, tahun ini Bu ada kebijakan afirmasi P3K tenaga kesehatan. Nah, kira-kira dengan kondisi yang Ibu ceritakan tadi, apa nih yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan kebijakan ini? Ya, baik, jadi terkait kebijakan ini, pemerintah provinsi dan 22 kabupaten kota ini menyambut dengan gembira. Kita bisa lihat dari antusias teman-teman dari kabupaten kota yang hari ini dan kemarin sudah hadir di Kupang untuk mengikuti DES P3K ini. Mereka datang dengan biaya sendiri dan ini di luar prediksi. Karena untuk teman-teman nakes ketahui bahwa saya pikir mungkin hampir semua provinsi sama sedang melakukan refocusing dana perjalanan ini hampir tidak ada. Dan kami di NTT ini daerah kepulauan. Jadi teman-teman untuk sampai ke ibu kota provinsi ini harus nyebrang laut.
baik dengan transportasi laut maupun udara, di mana harganya tidak murah, tapi mereka mau berkorban, mau datang karena apa? Mereka membutuhkan ini, mereka menyambut gembira program ini, dan mereka berharap bahwa dengan adanya afirmasi P3K ini bisa memenuhi kebutuhan tenaga yang ada di tenaga kesehatan ya, khususnya di tempat di daerah-daerah, khususnya di puskesmas ya. Dan jujur saya sendiri ini juga sangat terharu karena teman-teman yang kabupaten kota, saya pikir ini tidak respect sama program ini. Ternyata luar biasa, lintas OPD yang diharapkan hadir, hampir semua hadir. Bahkan ada kabupaten yang dari lintas OPD hadirnya lebih dari 1 perwakilan. Contoh kayak Kabupaten Sumba Barat itu biaya tiket ke Kupang nih mahal, PP 3 juta, tapi mereka bisa datang dengan tim lengkap dengan jumlah masing-masing di lintas OPD ini lebih dari 1. Ini salah satu menunjukkan komitmen pemerintah daerah, dan saya sebagai Kabid SDM yang bertugas untuk merencanakan kebutuhan ini, saya merasa sangat berbahagia. Karena apa? Kesehatan tidak sendiri, pemerintah mendukung penuh untuk NTT Sehat ini. Mungkin saya kemas sedikit bahwa tadi responnya jelas positif, kemudian tadi disebutkan ada lintas OPD, barangkali mungkin perlu disebutkan lintas OPD yang hadir ini siapa saja nih. Kelihatannya kan ada yang ada PKD-nya, ada dari Pemdanya, kan, ada dari ini. Jadi yang merespon tidak hanya dinas kesehatan kabupaten kota, tetapi unsur tadi lintas OPD tadi merespon positif terhadap kebijakan afirmasi P3K nakes ini. Jadi kalau kita lihat, mungkin saya tadi tidak membawa daftarnya ya, tapi dari yang kehadiran ini kurang lebih 115 orang dari 20 kabupaten dan 1 kota. 1 kabupaten tidak bisa hadir karena kebetulan saat ini mereka lagi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan dari 20 kabupaten, 1 kota ini yang hadir dari Dinas Kesehatan, dari BKPS DMK, dari BKD, Badan Keuangan, Bapeda, asisten bahkan dari Rotendao itu ada asisten 1, asisten 3 mewakili Sekda. Terus dari Bapeda saya pikir ini sudah kekuatan full dari kabupaten kota yang dikirim untuk mengikuti DES P3K, menunjukkan komitmen. Bahkan dari dari bagian keuangan kabupaten, mereka juga mengatakan kepada teman-teman kesehatan tidak usah khawatir untuk jumlah. Memang keuangan daerah tidak cukup, tapi mereka tetap akan menampung nanti untuk urusan keuangan. Bagian keuangan akan yang berupaya mau revisi mau apa nanti ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian penuh pada bidang kesehatan, dan tentunya sebagai Kabid SDM saya yang paling berbahagia ini ya. Jadi tidak sekedar respon, tadi saya catat itu tidak sekedar respon, tapi sebetulnya respect, kemudian ada komitmen yang tinggi. Mudah-mudahan ini semua provinsi seperti ini ya. Jadi mungkin untuk berikutnya kami berharap ada pesan dari Bu Joyce sebagai Kepala Bidang SDM Kesehatan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada di wilayah, ataupun untuk mungkin para nakes dan calon nakes yang ada di NTT. Barangkali silakan ada pesan yang perlu disampaikan terkait dengan rekrutmen P3K ini. Baik, terima kasih. Jadi untuk teman-teman nakes dimanapun berada, ya, bahwa kita sekarang hidupnya penuh persaingan. Untuk bisa mendapatkan satu posisi diperlukan satu kelebihan. Jadi tidak cukup
dengan kita lulus sebagai nakes, contohnya perawat atau bidan, tapi kita harus punya nilai plus. Dan yang pasti kita harus siap untuk terjun ke lapangan dimanapun ditempatkan. Karena ini adalah sudah menjadi sumpah seorang tenaga kesehatan. Kita bertugas untuk memenuhi kebutuhan dimanapun kita ditempatkan, kita siap bekerja dan kita hadir sebagai solusi. Jangan kita menjadi beban di masyarakat, tapi kehadiran kita yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bahwa kita datang betul kita menjadi solusi di bidang kesehatan. Dan teman-teman yang ada di luar NTT, kami sampaikan bahwa NTT ini surga kecil yang ada jatuh di bumi. Banyak destinasi wisata di sini. Teman-teman yang mau datang ke NTT, Anda bekerja sekaligus Anda berwisata gratis, dibiayai oleh negara. Dan khusus untuk para dokter spesialis yang masih ragu-ragu datang ke NTT, jangan khawatir. NTT adalah Nusa Terindah Toleransi, New Tourism Territory, dan di sini Anda sangat dibutuhkan, sangat dihargai, dan yang pasti sangat berarti di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Dan terima kasih untuk kesempatan ini, ya, Pak Heri. Terima kasih. Saya tidak perlu ulangi dan tidak perlu sampaikan kembali, tapi pesan Bu Joyce yang terakhir tadi itu perlu Anda catat, ya kan? Terutama bagi nakes yang baru lulus, nakes yang belum dapat pekerjaan. NTT tadi surga kecil, nah, tapi sebetulnya luas, gitu ya. Tidak hanya kecil, tapi di sini kepulauan yang semua punya objek wisata yang luar biasa. Tadi sudah sampaikan kalau di sini tidak cukup hanya nakes, tapi nakes plus. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berita terindah untuk teman-teman nakes yang baru lulus, yang tertantang untuk mengabdikan diri, membuat Indonesia lebih sehat, ya kan? Silahkan datang ke NTT dan mengabdi di NTT. Saya kira terima kasih Bu Joyce. Sebagai informasinya cukup memberikan inspirasi untuk tenaga kesehatan. Oke, salam sehat, sehat selalu, luar biasa.